Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya masih terus dimungkinkan bagi kita sampai saat ini. Kita akan masuk di dalam ibadah persekutuan kita bersama dengan keluarga penghimpun, keluarga Bapak Bonggang Membela. Dan untuk memulai ibadah kita, mari jemaat kita berdiri dan bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 2. Ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam ini jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Dimuliakanlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita sehingga sampai saat ini kita tetap berada di dalam keadaan sehat penuh selamat. Dan mari kita kembali mengangkat pujian bagi kemuliaan namanya, mengangkat syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 7, bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Karena itu mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga atas segala kemurahan kasih Tuhan yang terus berlaku dalam hidup kami.
yang memungkinkan kami menjalani segala aktivitas dengan sehat selamat, dan malam ini boleh kembali menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara seiman, juga bersama dengan keluarga Bapak Bongga Membela. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami akan mendengar firman. Kami mohon suci kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami agar kami layak untuk berada di sekitar firman-Mu. Beri hikmat memahaminya dan kami hidup di dalamnya. Jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia dan bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk kebaktian rumah tangga hari ini bagi Gereja Toraja Mamasa telah ditetapkan dari Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tertinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tetap berada di dalam keadaan sehat penuh selamat sampai saat ini, tentu bahwa di dalam iman kita percaya bahwa hanya karena kasih-Nya lah yang telah mengantar kita menjalani kehidupan ini. Namun kadangkala keegoisan kita menjadi penghambat lahirnya ungkapan syukur kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri dan lupa bahwa kekuatan yang ada pada diri kita adalah anugerah dari Tuhan. Umat Israel telah merasakan dan telah menikmati campur tangan Tuhan yang terus-menerus mereka alami di dalam sepanjang kehidupan mereka. Dan firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Daud mengajak umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Allah yang mereka sembah itu baik. Dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam ayat 1. Namun ternyata bahwa untuk kebaikan Tuhan itu, umat Israel begitu cepat melupakan apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan mereka. Daud menyadari akan hal itu. Dan karena itulah di dalam pembacaan ini dikatakan bahwa nenek moyang mereka telah berbuat dosa, berbuat salah dan berbuat fasik. Itu kesadaran dari Daud yang menyadari dan mengakui bahwa nenek moyang mereka telah berbuat dosa, berbuat salah di dalam kehidupan mereka, berbuat fasik sebagai balasan atas kasih setia Tuhan.
mereka lupa kepada besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Allah menyelamatkan mereka dari tangan-tangan pemberontak, dan juga Allah ini menebus mereka dari tangan musuh mereka. Itu dituliskan di dalam ayat 10 dan juga kepada ayat yang ke-11. Menuntun mereka menyeberangi laut Teberau dan membuat air menutupi para lawannya. Kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada umatnya disyukuri oleh Daud, sekalipun di masa lalu diresponi oleh nenek moyangnya dengan tidak baik. Itu sebabnya ia berkata dalam pembacaan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudara, entah kita sadari atau tidak, bukankah dalam realitas kehidupan ini kita pernah bahkan sering merasa kecewa, marah, juga tidak setia dan melupakan Tuhan. Bahkan kita bisa berkata bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kerap kali itu terjadi? Karena mungkin kebutuhan-kebutuhan kita yang terus-menerus kita minta kepada Tuhan, namun belum dikabulkan hingga saat ini. Ada harapan yang besar yang dicita-citakan namun belum terwujud, dan masih banyak alasan lainnya. Lalu kita lupa bahwa kita tetap ada dalam keadaan sehat selamat sampai saat ini hanya semata karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita kerap kali menjauhi Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup matanya, tetap menatap kita dan senantiasa mengelurkan tangannya yang penuh dengan belas kasihan untuk membawa kita kembali kepada anugerah dan berkat-berkatnya. Hal itu karena sifat kasih setia Tuhan itu adalah dari kekal hingga kekal. Karena itu saudara-saudara, melalui Mazmur ini kita diajak untuk menyadari akan kebaikan Tuhan, menyadari akan kasih setianya di dalam kehidupan kita, dan membangun kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dalam segala keberdosaan kita, dalam segala pelanggaran kita. Kita diampuni oleh Tuhan. Dengan demikian, kalau kita sudah punya kesadaran seperti ini, maka kita akan dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan benar. Karena tanpa kita terlebih dulu menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, sulit bagi kita untuk memujinya dan mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya di dalam hidup kita. Sulit bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan benar. Bahkan malah yang akan terjadi hanya sekedar di bibir saja, tetapi hati kita diliputi oleh dosa. Nah saudara-saudara, Mazmur ini juga mengingatkan kita bahwa orang Kristen perlu memiliki kepekaan yang tajam terhadap perbuatan nyata yang Tuhan buat di dalam perjalanan kehidupannya, sekecil apapun itu. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang yang hanya memandang kebaikan Tuhan dalam bentuk-bentuk mujizat, dalam tanda-tanda ajaib seperti kesembuhan dari sakit penyakit. Ketika ada orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, dan orang mati bisa dibangkitkan, seperti yang terjadi di dalam zaman pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Padahal kita mesti menyadari bahwa ketika kita masih memiliki kesehatan, ketika kita masih memiliki kemampuan untuk berjuang di tengah-tengah kesulitan hidup, itu pun merupakan mujizat yang berasal dari Tuhan. Begitu sulitnya untuk mengucap syukur pada saat kita berada dalam kondisi yang sulit, sehingga ada orang yang berusaha mengucap syukur namun hanya terbatas pada kata-kata saja, tidak didasarkan dari hati yang dalam. Karena itu Alkitab pun mencatat banyak nasihat untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Nah saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mengenal Tuhan, karena kita bisa percaya kepadanya.
Kasih-Nya yang besar dan anugerah-Nya menyelamatkan kita. Sekali lagi bahwa sekarang ini kita ada sebagaimana adanya kita karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kesehatan dan pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita semata-mata karena anugerah-Nya atas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, lalu apa yang menjadi respon kita? Apa yang bisa kita berikan atas anugerah-Nya itu? Yang pertama, selalulah bersyukur kepada Tuhan seperti ajakan pemazmur. Kemudian yang kedua, tetaplah setia kepadanya karena Ia telah terlebih dahulu membuktikan kasih setia-Nya kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah senantiasalah melakukan firman Tuhan yang merupakan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Karena itulah ungkapan syukur yang terbaik yang bisa kita berikan atas kehidupan yang sudah diberkati oleh Tuhan, yakni menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadanya, yang hidup di dalam kehendak-Nya. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati di dalam doa syafaat kita, mendukung pokok doa dari keluarga Pegimpong. Kita berdoa. Kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga, atas kasih setia-Mu yang boleh diberlakukan bagi kami, sehingga malam ini kami boleh melaksanakan ibadah bersama-sama dengan keluarga Bapak Bongga Membela, juga bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Ada kemuliaan bagi nama-Mu ketika Tuhan memperkenankan kami mengangkat pujian kami, juga ketika Tuhan memperkenankan kami mendengarkan sapaan Tuhan yang hadir melalui firman. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami berlakukan di dalam kehidupan yang Tuhan masih izinkan kami lalui. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Bongga Membela, diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan usaha yang mereka tekuni. Beri sehat selamat kepada mereka, kesanggupan kepada mereka mengangkat pekerjaan mereka sekecil apapun itu, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian ya Tuhan, Engkau akan mengarahkan mereka untuk meraih berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi setiap rencana-rencana mereka. Juga berkenanlah mendengarkan doa dan harapan mereka untuk memiliki keturunan. Kami percaya bahwa semua itu hanya bisa terjadi ketika kemurahan kasih Tuhan nyatakan, ketika Tuhan izinkan itu terjadi. Maka kami satukan hati kami menyampaikan kerinduan keluarga untuk memperoleh keturunan kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan apa yang memang dibutuhkan oleh keluarga kami. Kami meyakini Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik
yang diperlukan oleh setiap umatmu. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang ada di Kolaka, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga dengan demikian ya Tuhan, mereka tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat. Terlebih Bapak terkasih di Kolaka sedang berada di dalam kelemahan tubuh, bahkan juga saudara Bapak Markus yang dirawat di rumah sakit Puskesmas Panak pada saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, ulurkan tanganmu yang penuh kuasa kepada mereka. Berikanlah jamahanmu dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan orang tua yang ada di kampung, kiranya diberkati oleh Tuhan supaya tetap sehat selamat menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk rencana dari saudara Daniel masuk di dalam rumah tangga baru dan sudah dalam tahap pelamaran. Kami mohon kepadamu Tuhan, teruslah berkati rencana keluarga ini, sehingga dalam ukuran Tuhan yang dipandang baik oleh Tuhan, mereka boleh mewujudkan segala rencana mereka dan menikmati sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari wujudkan harapan mereka. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan pergumulan lain yang dialami oleh keluarga kami. Biarlah kiranya Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, beri kemenangan dalam pergumulan apapun. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pula kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga setiap jemaat-Mu tetap mengalami sukacita dari Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Yang masih mencari pekerjaan juga dibukakan jalan oleh Tuhan. Kami mendoakan mereka yang sedang mengalami pergumulan, yang sakit, yang dalam proses pemulihan, seperti yang dialami oleh Bu Martina Pura, oleh Mama Eki, oleh Ibu Limbong Gapa, Muhammad Darius, Andarias Kumbungkila, Albert Musa, Rai Tiranda, dan juga saudara kekasih kami Adrian Petrus Todi, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Biarlah Tuhan juga nyatakan pemulihan, kesembuhan kepada mereka yang mengalami masalah ekonomi. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami mendoakan pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana bagi bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu. Persembahan yang sudah kami berikan dalam ibadah ini, kami percaya Tuhan berkenan atasnya. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami dan syukur kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1 dan baitnya yang ketiga.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan semangat baru di dalam Kristus sebagaimana firman yang telah kita dengarkan. Marilah kita terus memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sama kita dan sebagai jaminannya kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati keluarga Bapak Bongga Mambela, memberkati kehidupan seluruh jemaat dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga Bapak Bongga Mambela yang telah menjadi keluarga penghimpun, dan juga terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang tetap setia di dalam ibadah yang kita laksanakan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk